Shalom, nama saya Marcelo Yohanes Widodo, absen 21 dari kelas 12-8. Di sini saya akan membuat renungan pagi atau khotbah untuk ujian praktik agama Kristen. Sebelum kita memulai khotbah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati dan menyertai kami di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai saya untuk membawakan firman yang Tuhan berikan. Kiranya saya bisa menyampaikan firman ini dengan benar Tuhan, dan semoga Engkau beri kelancaran untuk ujian praktek saya pada hari ini Tuhan. Kiranya firman ini bisa bermanfaat untuk saya ke depannya maupun juga untuk orang lain juga Tuhan. Kiranya doa ini yang jauh dari sempurna mau kami alaskan dalam namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Khotbah saya bertema jangan takut, percaya saja, yang diambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu, tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Amin. Dan juga dilengkapi dengan ayat pendukung, yaitu dari kitab Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau kamu minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih dari pakaian? Lalu dari kitab Injil Markus pasal 5 ayat 36. Namun Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu dengan yang terakhir, kitab Filipi 4 ayat 6. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Ada banyak hal dalam hidup kita yang bikin kita merasa takut. Mungkin itu bisa dengan khawatir atau cemas. Mungkin kita menghadapi masalah kesehatan, masalah keuangan, keluarga, pekerjaan, atau bahkan hubungan. Mungkin kita merasa tidak mampu, tidak berharga, atau tidak dicintai. Mungkin kita meragukan rencana, kehendak, atau kasih Tuhan kepada kita. Namun, Alkitab mengajarkan bahwa kita tidak perlu takut, karena kita memiliki Allah yang berkuasa, setia, dan penyayang. Allah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, dan kasih yang sempurna menghalau segala ketakutan. Allah menjanjikan bahwa Ia akan menyertai kita, menolong kita, dan melindungi kita, sekalipun kita berjalan di lembah kekelaman. Salah satu kisah yang menunjukkan kuasa dan kasih Allah adalah kisah Yesus menyembuhkan anak perempuan Yairus, kepala rumah ibadat, yang sudah mati. Yairus datang kepada Yesus dengan iman dan harapan, memohon agar Yesus datang dan meletakkan tangannya di atas anaknya. Namun, supaya ia sembuh dan kembali lagi hidup. Namun di tengah jalan ada orang yang memberitahu bahwa anaknya sudah meninggal dan tidak perlu lagi menunggu Yesus. Pada saat itu Yairus pasti merasa putus asa, sedih dan kecewa. Seperti halnya kita, terkadang kita mengharapkan dari seseorang, tetapi seseorang itu tidak sesuai oleh ekspektasi kita. Kita sangat kecewa, bukan? Nah, itu seperti yang dirasakan oleh Yairus.
Namun, Yairus mungkin merasa bahwa doanya tidak didengar atau tidak dikabulkan oleh Allah. Mungkin ia merasa bahwa Allah tidak peduli dengan penderitaannya. Namun Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Seperti kitab yang ayat pendukung yang kita baca tadi di Markus 5 ayat 36. Yesus mengajak Yairus untuk tetap memegang imannya dan tidak membiarkan ketakutan atau keraguan hatinya. Yesus menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, bahkan menghidupkan orang mati. Yesus datang ke rumah Yairus dan dengan kuasa dan kasih-Nya, Ia membangkitkan anak perempuan Yairus dari kematian dan memberikan kembali kepada ayahnya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang penyayang. Allah yang peduli dengan segala kebutuhan kita, kesulitan dan penderitaan. Allah mendengar dan menjawab doa-doa kita sesuai dengan kehendak dan waktunya yang sempurna. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Betul? Allah mampu melakukan hal-hal yang luar biasa dan ajaib dalam hidup kita jika kita percaya kepadanya. Oleh karena itu, mari kita belajar dari Yairus untuk datang kepada Yesus dengan iman dan harapan. Mari kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah mati dan bangkit untuk mengampuni dosa-dosa manusia dan memberi kita hidup yang kekal. Mari kita percaya bahwa Yesus adalah guru dan sahabat kita yang selalu menyertai kita, menolong, dan melindungi. Mari kita percaya bahwa Yesus adalah penyembuh, dan pemberi hidup kita yang dapat menyembuhkan, memulihkan, dan membangkitkan kita dari segala keadaan. Jangan takut, percaya saja. Amin. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati khotbah pada ujian praktik pada hari ini Tuhan. Kiranya berkat ini bisa bermanfaat bagi banyak orang dan juga bermanfaat juga bagi saya Tuhan. Kiranya saya selalu memegang khotbah ini Tuhan yang bertema jangan takut, percaya saja. Semoga saya bisa lebih mengerti dan mendalami isi dari khotbah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.